Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD.
Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini, ya kan dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa 2 kali dilakukan pemeriksaan. Ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023.
Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya.
Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari Kaderpan, beberapa pihak. Ya jadi gini, ya kan dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan, ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya.
Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kampanye. kemarin dari Apa? Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari Kaderpan, beberapa pihak. Ya jadi gini, ya kan dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan, ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing, ya. Framing orang silahkan, ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye di situ. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Nah, namanya framing, ya. Framing orang silahkan, ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye di situ. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam keterangan pada Rabu 3 Januari mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas.
Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri.
Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya. Perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan
bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA
serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawasli pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro, mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye di situ. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Ya, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye di situ.
Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa 2 kali dilakukan pemeriksaan. Ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD.
Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa 2 kali dilakukan pemeriksaan. Ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023.
Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye di situ. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye di situ. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya, Bang.
kampanye. Kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini, ya kan dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02, perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya.
Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini, ya kan dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan, ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing, ya. Framing orang silahkan, ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Namanya framing, ya. Framing orang silahkan, ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas.
Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02, perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya. Perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri.
Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye di situ. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Ya, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye di situ. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan
bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka-Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka-Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya. Perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka-Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA
serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye.
Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya. Perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD.
Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya, Bang. Kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya, jadi gini, ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa 2 kali dilakukan pemeriksaan. Ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023.
Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing ya. Framing orang silakan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye di situ. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Ya, namanya framing ya. Framing orang silakan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye di situ. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya.
Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kampanye. kemarin dari Apa? Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini, ya kan dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan, ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Apa? Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN,
beberapa pihak. Ya, jadi gini, ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan, ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing, ya. Framing orang silahkan, ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye di situ. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Nah, namanya framing, ya. Framing orang silahkan, ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye di situ. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam keterangan pada Rabu 3 Januari mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri.
Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum.
Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya.
Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02, perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi
terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro, mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye.
Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD.
Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa 2 kali dilakukan pemeriksaan. Ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023.
Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye di situ. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye. Tidak ada kampanye di situ. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya.
Bang, terkait dengan logistiknya bang, kampanye. kemarin dari Apa? Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini, ya kan dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02, perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, Terkait dengan logistiknya bang, kampanye. kemarin dari Apa? Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN,
beberapa pihak. Ya, jadi gini, ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan, ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawasli pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro, mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing, ya. Framing orang silahkan, ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye di situ. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Ya, namanya framing, ya. Framing orang silahkan, ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye di situ. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam keterangan pada Rabu 3 Januari mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri.
Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum.
Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro mengatakan pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi fakta dan temuan baru dari Bawaslu. Kendati begitu, dia menyebut tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye. Bang, tapi secara kronologisnya itu tuh memang Namanya framing ya. Framing orang silahkan ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya.
Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02, perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai meminta klarifikasi dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan kajian atas aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Berdasarkan kajiannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bahwa aktivitas Gibran bersama sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada 3 Desember lalu sebagai pelanggaran hukum. Peraturan yang dilanggar yakni Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hasil kajian temuan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bawaslu Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau memberikan sanksi. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran bersama para kader PAN diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Merujuk pada Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada pasal 7 ayat 1 tertuang ketentuan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakpus telah meminta klarifikasi
terhadap Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 3 Januari. Dalam klarifikasinya, Gibran turut didampingi oleh sejumlah pengurus TKN Prabowo Gibran. Selesai klarifikasi, Gibran menekankan bahwa dirinya tak melakukan kampanye ataupun kegiatan politik saat Car Free Day. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai pelanggaran hukum. Hasil kajian ini berbanding terbalik dengan perkiraan pihak TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dalam keterangan pada Rabu 3 Januari, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Gibran ini telah usai. Menurut Habibur Rahman, keterangan yang disampaikan oleh Gibran dan pihaknya sudah jelas. Habibur Rahman juga yakin bahwa Gibran tak melakukan kegiatan politik. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Gibran sendiri. Namun kini Bawaslu Jakpus justru menyatakan bahwa aksi bagi-bagi susu tersebut sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus akan mengeluarkan rekomendasi pada Bawaslu DKI Jakarta Pusat untuk memberi sanksi. Gibran dianggap melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, Gibran telah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Selain Gibran, Bawaslu Jakpus lebih dulu meminta keterangan dari sejumlah politisi PAN. Mereka yakni Zita Anjani, Pasha Ungu, dan Uya Kuya pada Kamis 21 Desember 2023. Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan, pihaknya fokus pada kegiatan aksi bagi-bagi susu secara keseluruhan. Beda halnya dengan Bawaslu Pusat yang berfokus pada keterlibatan anak-anak. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear ya. Saya pikir sudah clear ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana ya. Bang, terkait dengan logistiknya Bang, kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya jadi gini ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2 laporan itu sudah disampaikan keterangan dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawasli pamit, sampai jumpa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara setelah Cawapres Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa Bawaslu Pusat tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye di Car Free Day pada 3 Desember 2023. Hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Gibran. Gibran juga menegaskan tidak ada kegiatan politik